Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah berjumpa lagi dalam kajian kita spesial membahas tentang tokoh-tokoh pendidik teladan di dalam Al-Qur'an. Kali ini kita bicara tentang sosok Ghulamun Halim. Sosok yang istimewa. Beliau istimewa, memiliki ayah istimewa, memiliki ibunda istimewa, dan kisahnya Masya Allah, penuh dengan kebaikan, keteladanan bagi orang-orang beriman. Dialah Ismail alaihi salam, seorang nabi yang memiliki ayah nabi. Ismail alaihissalam adalah nabi yang kita tahu akan melahirkan sebaik-baik teladan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Ismail alaihissalam secara nama, secara langsung disebut di dalam Al-Quran sekira 12 kali. Nah, kalau kita tebak-tebakan, di surat apa nama Ismail paling banyak disebut? Surat Ismail nggak ada ya. Surat Ibrahim cuma sekali. Surat Ali Imran cuma sekali. Surat Al-Anbiya cuma sekali. Di surat Al-Baqarah tersebut sekitar 5 kali. Jadi beliau paling banyak disebut di surat Al-Baqarah. Lalu apa pelajarannya dari Ibrahim, anaknya Nabi Ibrahim ini ya, Ibnu Ibrahim ini, Nabi Ismail ini? Ada sekian banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabi Ismail alaihissalam. Jadi beliau ini oleh para ulama dikategorikan sebagai pendidik terbaik. Satu di antaranya karena Allah kabarkan kepada kita beliau itu kana ya'muru ahlau bisolah waz zakah. Senantiasa menyuruh, memerintahkan keluarganya, istri dan anak-anaknya untuk mendirikan sholat dan membayar zakat. Maka dari sini ada pelajaran yang sangat berharga. Tokoh yang disebut 12 kali ini, ya. Pertama adalah bahwa beliau ini dipuji oleh Allah sebagai hamba yang halim, ya. Halim. Halim. Jadi hamba yang penuh sopan santun, kelembutan, kasih sayang. Dan kita tahu bahwa ini juga sifat dari ayahandanya yaitu Ibrahim alaihissalam, dan kemudian juga sifat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Halim, penuh kasih sayang, penuh kelembutan ketika mendidik orang lain. Kemudian yang kedua adalah beliau ini sosok yang sabir, ya. Sabir. Sosok yang sabir. Orang yang sabar. Sebagaimana disebutkan dalam surat As-Saffat ayat 102. Jadi beliau ini orang yang sabar. Dan ini adalah satu di antara kualitas seorang bapak, seorang pendidik yang tentu perlu kita teladani. Kemudian yang ketiga, dari beliau kita belajar untuk menjadi orang yang shadiqul wa'di, benar janjinya. Benar janjinya. Nanti kalau Anda punya buku ini, Prophetic Parenting. Prophetic Parenting ini adalah terjemahan dari kitab Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah Litifal, karya Dr. Muhammad Nur Abdul Hafiz Suwaid. Itu nanti bisa dibuka tentang metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik anak. Kaidah-kaidah Rasul dalam mendidik anak. Satu di antaranya adalah menepati hak anak, menunaikan hak anak. Nah, di situ berkaitan dengan benar janjinya. Seorang bapak, seorang ibu ketika berjanji kepada anak, itu harus menepati janji tersebut. Maka hati-hati. Ini bagian dari menunaikan hak anak. Kemudian yang keempat, beliau adalah orang yang Allah Ta'ala ridhoi. Jadi ridho kepada Allah dan diridhoi. Ridho dan diridhoi. Ridho dan diridhoi oleh Allah Ta'ala.
termasuk juga oleh ayah dan bundanya. Kita tahu bagaimana ujian Allah kepada beliau. Karena Ibrahim alaihissalam, ayahanda tercintanya, diperintahkan Allah untuk menyembelih beliau. Maka ketika Ibrahim alaihissalam mengajak dialog Ismail muda, apa jawaban Ismail, Nabi Ismail alaihissalam? Wahai ayahanda, if'al ma tu'mar. Laksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepadamu. Masya Allah. Satajiduni, engkau akan dapati aku, insya Allah minas sabirin. Orang yang sabar dalam menetapi ketetapan Allah Ta'ala. Dan kita tahu dari situlah kemudian lahir kondisi atau perintah untuk berkorban. Bagian dari taat kita kepada Allah Ta'ala, kita gunakan uang kita untuk berkorban. Dan kita harus yakin bahwa ketika kita memberikan kepada Allah, Allah pasti akan mengembalikan berkali-kali lipat. Jadi yakinlah ketika Allah perintahkan kita berkorban, atau kalau ada anak kita berakikah, yakinlah bahwa sebenarnya perintah akikah, perintah berkorban, atau perintah untuk mengeluarkan harta yang lainnya tidak akan menjadikan kita miskin, bahkan insya Allah akan menjadikan harta kita berlipat ganda. Minta kepada Allah Ta'ala dan Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Kemudian pelajaran yang kelima adalah Ismail alaihissalam senantiasa perintahkan kepada keluarganya untuk sholat dan membayar zakat. Ya, sholat dan zakat ini kita jadikan satu. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah waz zakat. Wahai para ayah, ingatkan dirimu, ingatkan istri-istrimu, anak-anakmu untuk senantiasa menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Sholat dan zakat, dua hal yang berkaitan ini, insya Allah bila dilaksanakan akan memuliakan dirimu dan keluargamu. Dan ini pelajaran penting bagi kita semua. Teladani Ismail alaihissalam agar diri kita dan keluarga kita dimuliakan oleh Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat.